warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anis Ida Rasyada dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia NIM 24 20 70 13 dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema menarik, yaitu tentang etnolinguistik. Nah, apa sih etnolinguistik itu dan mengapa penting kita untuk mempelajarinya? Yuk simak video ini sampai selesai ya, karena saya akan menjelaskan dengan sederhana dan jelas. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu tentang definisi dan konsep etnolinguistik. Nah, etnolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya dalam suatu masyarakat. Nah, dengan kata lain juga, etnolinguistik tidak hanya berfokus pada bagaimana bahasa digunakan, tetapi juga bagaimana bahasa mencerminkan adat, tradisi, dan cara berpikir suatu kelompok masyarakat. Nah, misalnya kayak dalam bahasa Jawa ya, terdapat tingkatan bahasa seperti ngoko, madya, dan kromo. Nah, tingkatan tersebut menunjukkan bahwa adanya penghormatan terhadap status sosial lawan bicara. Nah, juga ada salah satu contohnya bagaimana bahasa mencerminkan budayanya. Yang selanjutnya tentang ruang lingkup etnolinguistik, yaitu ada 3. Yang pertama, bahasa dan identitas. Yang kedua, bahasa dan tradisi. Yang ketiga, bahasa dan pandangan hidup. Nah, untuk yang pertama adalah bahasa dan identitas, yaitu bahasa juga sering digunakan untuk menunjukkan identitas suatu kelompok. Nah, misalnya kayak bahasa Madura yang memiliki kata-kata khas yang unik. Yang kedua, bahasa dan tradisi, yaitu bahasa juga digunakan untuk melestarikan tradisi seperti kayak cerita rakyat yang diwariskan secara lisan. Yang ketiga, bahasa dan pandangan hidup, yaitu ada ungkapan-ungkapan yang mencerminkan cara berpikir masyarakat. Contohnya kayak dalam bahasa budaya Jawa ya, kayak ada pepatah seperti alon-alon asal kelakon yang mencerminkan sikap hidup yang sabar dan hati-hati. Nah, untuk selanjutnya ada contoh kasus etnolinguistik. Yang pertama adalah dalam bahasa Madura terdapat kata-kata seperti bujha yang artinya rumah dan pakoran yang artinya pagar. Yang kedua adalah upacara kerapan sapi. Yang pertama yaitu sebagai contoh, mari kita juga lihat budaya Madura dalam bahasa Maduranya. Nah, kan ada tadi kan terdapat kata-kata seperti mujha yang artinya rumah atau pageran yang artinya pagar. Nah, kata-kata ini juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan konsep kehidupan sederhana yang kuat di lingkungan masyarakat Madura. Nah, selanjutnya juga yang kedua contoh upacara kerapan sapi, yaitu yang terkenal di Madura juga ya, ada hubungannya erat kaitannya dengan bahasa di mana saruan atau aba-aba khusus digunakan untuk memotivasi sapi, juga menunjukkan bagaimana bahasa dan budaya tidak bisa dipisahkan. Juga ada yang selanjutnya pentingnya mempelajari etnolinguistik. Nah, lalu mengapa etnolinguistik penting untuk kita pelajari? Dengan memahami etnolinguistik, kita juga bisa yang pertama bisa lebih menghargai keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, kita juga dapat menjaga keberlanjutan bahasa-bahasa daerah yang mulai terancam punah. Nah, bahasa adalah jendela budaya
dan dengan mempelajarinya kita bisa lebih memahami cara berpikir masyarakat tersebut. Nah, dari pembahasan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa etnolinguistik adalah cabang linguistik yang sangat penting untuk memahami hubungan antara bahasa dan budaya. Sebagai generasi muda, kita juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikan bahasa daerah agar budaya kita tetap hidup. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus belajar dan mencintai budaya kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.